Aulia berdiri di depan altar, gaun pengantin putihnya berkibar lembut di angin malam Jakarta yang lembab, tapi hatinya berdegup kencang seperti badai yang akan datang. Saat pendeta mulai membacakan sumpah, matanya tertuju pada Nadia, sahabat karibnya yang duduk di barisan depan, dan tiba-tiba, Aulia melepaskan tangan calon suaminya, berlari menuju Nadia sambil berteriak, "Aku tidak bisa. Aku mencintaimu, Nadia." Ruangan gereja kecil itu langsung gempar, keluarga Aulia berteriak marah, dan ayahnya langsung meraih ponsel untuk memanggil polisi, mengira ini adalah penculikan atau pengaruh buruk. Malam itu, hujan deras mengguyur jalan-jalan sempit di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Aulia duduk di tepi jendela apartemen kecilnya, memandang tetes air yang menari di kaca, mencerminkan kekacauan di dalam dirinya. Nadia, dengan rambut hitam panjang yang basah kuyup, masuk ke ruangan sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu yakin dengan ini, Lia?" tanya Nadia pelan, suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Aulia mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Mereka telah berteman sejak SMA di Bandung, tapi perasaan itu tumbuh diam-diam, seperti akar pohon yang menembus tanah keras masyarakat Indonesia yang konservatif. Aulia lahir di keluarga Muslim taat di Jawa Barat. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pengusaha kain batik yang sukses, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, keluarga, dan kehormatan. Ibu Aulia, Bu Sari, adalah ibu rumah tangga yang patuh, tapi diam-diam mendukung pendidikan anaknya. Aulia kuliah di Universitas Indonesia, jurusan psikologi, di mana ia bertemu Nadia lagi setelah bertahun-tahun terpisah. Nadia, anak seorang dosen di Yogyakarta, lebih bebas dalam berpikir, tapi juga menyembunyikan rahasia yang sama, ketertarikan pada sesama jenis. Hubungan mereka dimulai dari obrolan malam panjang tentang mimpi dan ketakutan. Aulia merasa aman dengan Nadia, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dengan pria manapun. Tapi ketika Pak Hadi mengatur pernikahan Aulia dengan Rial, anak teman bisnisnya, segalanya berubah. Rial adalah pria baik, lulusan teknik sipil, tapi Aulia merasa seperti dipaksa masuk ke kandang yang salah. "Kamu harus menikah, Lia. Ini untuk masa depanmu," kata Pak Hadi tegas, tanpa tahu bahwa putrinya sedang berjuang dengan identitasnya. Malam sebelum pernikahan, Aulia dan Nadia bertemu diam-diam di sebuah warung kopi di pinggir Kali Ciliwung. "Aku tidak bisa melanjutkan ini, Nad," bisik Aulia, tangannya gemetar memegang cangkir. Nadia memegang tangannya, "Tapi apa yang akan terjadi pada keluargamu? Masyarakat akan menghakimi kita." Itu adalah momen pertama mereka mengakui perasaan itu secara terbuka. Ciuman pertama mereka terjadi di sana, di balik tirai hujan, penuh gairah tapi juga rasa bersalah. Aulia pulang dengan hati yang terbelah, antara cinta sejati dan kewajiban keluarga. Pagi harinya, persiapan pernikahan berlangsung di sebuah gedung serbaguna di Jakarta Selatan. Tamu-tamu berdatangan, keluarga besar dari kedua belah pihak. Aulia duduk di kamar rias, memandang cermin dengan mata kosong. Nadia datang sebagai bridesmaid, memeluknya pelan. "Kamu cantik," katanya, tapi suaranya bergetar. Saat itulah Aulia memutuskan, ia tak bisa bohong lagi. Di altar, ketika sumpah dimulai, ia melepaskan tangan Rial dan berlari ke Nadia. "Aku mencintaimu," teriaknya. Ruangan berubah menjadi kekacauan. Ibu Aulia menangis, Pak Hadi berteriak, "Apa ini? Kamu gila?" dan langsung menelepon polisi, mengira Nadia telah mempengaruhi putrinya dengan cara jahat. Polisi datang cepat, sirene meraung di luar gedung. Aulia dan Nadia ditahan sementara untuk diinterogasi. Di kantor polisi, Aulia duduk di ruang tunggu, tangannya diborgol longgar. Nadia di ruang sebelah, mata mereka bertemu melalui kaca. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya polisi pada Aulia.
Karena aku tidak bisa hidup bohong, jawabnya tegas, meski hatinya hancur melihat ayahnya yang marah di luar. Pak Hadi menolak bicara dengannya, hanya berkata pada polisi, ini pasti pengaruh buruk. Bawa dia pulang. Malam itu, setelah dibebaskan dengan syarat, Aulia dan Nadia bersembunyi di apartemen Nadia di Kemang. Mereka berpelukan, tapi ketakutan menyelimuti. Berita mulai menyebar di media sosial, pengantin kabur dengan sahabat wanita di pernikahan. Komentar-komentar pedas datang, ini dosa besar, mereka harus dihukum. Aulia membaca semuanya, air mata mengalir. Apa yang kita lakukan sekarang, tanyanya pada Nadia. Kita hadapi bersama, jawab Nadia, tapi ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Keesokan harinya, keluarga Aulia datang ke apartemen. Pak Hadi memukul pintu keras. Buka, Lia. Kita bicara. Aulia membuka, wajahnya pucat. Mereka duduk di ruang tamu kecil, tegang. Kamu telah menghancurkan nama keluarga, kata Pak Hadi marah. Busari diam, tapi matanya penuh simpati. Nadia berdiri di samping Aulia, ini bukan kesalahan, Pak. Ini cinta kami. Pak Hadi tertawa sinis, cinta. Ini penyimpangan. Kamu harus berpisah, atau aku akan laporkan ke ulama. Debat sengit terjadi. Aulia menceritakan perasaannya sejak kecil, bagaimana ia selalu merasa berbeda. Aku mencoba, Pak. Aku mencoba suka pria, tapi aku tidak bisa. Pak Hadi terdiam, tapi amarahnya masih membara. Ia pergi dengan ancaman, pikirkan baik-baik, atau kamu bukan anakku lagi. Aulia menangis di pelukan Nadia, merasakan beban dunia menimpanya. Ini adalah harga pertama yang harus dibayar, kehilangan keluarga. Sementara itu, Rial, calon suami yang ditinggalkan, merasa terhina. Ia menelepon Aulia, kenapa kamu bohongi aku? Aulia meminta maaf, tapi Rial marah, kamu hancurkan hidupku juga. Ia mulai menyebarkan rumor di lingkaran bisnis, membuat Pak Hadi kehilangan beberapa klien. Tekanan sosial semakin kuat. Teman-teman Aulia menjauh, hanya sedikit yang mendukung. Nadia, yang bekerja sebagai desainer grafis, juga mulai merasakan dampak. Bosnya memanggil, kita dapat keluhan dari klien. Ini tentang berita kamu. Nadia dipecat, alasan resmi, restrukturisasi, tapi ia tahu alasannya. Mereka takut citra perusahaan rusak, katanya pada Aulia. Mereka berdua sekarang menganggur, hidup dari tabungan kecil. Apa kita salah? Tanya Aulia suatu malam. Nadia menggeleng, tidak, tapi masyarakat yang salah. Konflik internal Aulia semakin dalam. Ia bermimpi buruk tentang neraka, dipengaruhi ajaran agama masa kecilnya. Apa Tuhan membenci kita? Tanyanya pada Nadia. Nadia yang lebih agnostik menjawab, Tuhan adalah cinta, Lia. Bukan kebencian. Tapi Aulia ragu membaca artikel tentang di Indonesia, diskriminasi, kekerasan, bahkan undang-undang yang mengancam. Beberapa minggu kemudian, Aulia dan Nadia pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Hujan tropis sering mengguyur, menciptakan suasana muram yang sesuai dengan hati mereka. Mereka mencoba membangun kehidupan baru, Nadia relaunching online, Aulia menulis blog anonim tentang perjuangan LGBTI. Tapi bayang-bayang masa lalu tak pernah hilang. Suatu hari, Busari datang diam-diam, ibu rindu kamu, Lia, katanya sambil memeluk putrinya. Aulia menangis, makan aku, Bu. Busari duduk, menceritakan bagaimana Pak Hadi marah tapi juga sedih. Dia tak bisa terima, tapi dia sayang kamu. Nadia menyajikan teh, dan untuk pertama kalinya, Busari bicara dengannya. Kamu baik untuk Lia, tanyanya. Nadia mengangguk, saya mencintainya lebih dari apapun. Busari tersenyum tipis, tapi pergi dengan pesan, jangan hubungi dulu.
Biar ayah tenang. Kunjungan itu memberi harapan kecil, tapi segera hancur. Rial masih dendam menghubungi kelompok konserati lokal. Mereka mulai mengawasi rumah Aulia dan Nadia. Pesan ancaman datang Yasms, pergi dari sini, atau kami akan datang. Aulia ketakutan, Nadia mencoba kuat. Kita lapor polisi, tanya Aulia. Nadia geleng, polisi mungkin tak bantu. Mereka bagian dari sistem. Malam itu batu dilempar ke jendela mereka. Kaca pecah, Aulia terluka lengan. Mereka lari ke rumah sakit terdekat. Dokter bertanya, kecelakaan. Aulia bohong, takut diskriminasi. Di rumah sakit, mereka bertemu seorang perawat yang ramah, tapi saat tahu cerita mereka, perawat itu berubah dingin. Ini dosa, gumamnya. Aulia merasa semakin terisolasi. Kembali ke rumah, mereka membersihkan kekacauan. Nadia memeluk Aulia, kita harus pergi lebih jauh. Tapi Aulia ragu, kemana? Indonesia tak aman untuk kita. Mereka membahas pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka, tapi biaya tinggi. Sementara itu, Pak Hadi mendengar tentang insiden itu dari Bu Sari. Ia marah, tapi juga khawatir. Ini akibat pilihannya, katanya, tapi diam-diam mengirim uang ke rekening Aulia. Konflik memuncak ketika Nadia mendapat tawaran kerja di Surabaya. Ini kesempatan bagus, katanya. Tapi Aulia takut berpisah. Jangan tinggalkan aku, pintanya. Nadia janji kita pergi bersama. Tapi sebelum itu mereka harus hadapi keluarga Nadia. Orang tua Nadia, yang tinggal di Yogyakarta, lebih liberal, tapi tetap terkejut saat Nadia cerita. Ayah Nadia, seorang profesor, berkata, aku dukung kamu, tapi hati-hati dengan masyarakat. Ibu Nadia menangis, kenapa bukan pria? Pertemuan keluarga Nadia berjalan lebih baik, memberi mereka dukungan. Tapi saat kembali ke Bogor, masalah baru muncul. Teman lama Aulia, Sinta, datang berkunjung. Sinta, yang religius, mencoba menyelamatkan Aulia. Ini AC, Lia. Kamu bisa berubah. Debat panas terjadi. Nadia marah, ini bukan pilihan. Sinta pergi dengan kecewa, tapi kemudian menyebarkan cerita di grup alumni, membuat lebih banyak orang menjauh. Aulia mulai depresi. Ia berhenti makan, tidur gelisah. Nadia khawatir, membawanya ke psikolog. Psikolog, seorang wanita muda, mendengarkan. Kamu tak sendirian, katanya. Sesi itu membantu Aulia, tapi biayanya mahal. Mereka mulai bergabung dengan komunitas online, menemukan cerita serupa, perjuangan melawan Atwa Mui, diskriminasi kerja, kekerasan keluarga. Suatu malam, Pak Hadi datang tak terduga. Aku dengar kamu terluka, katanya kaku. Aulia terkejut. Mereka bicara lama. Pak Hadi cerita tentang masa mudanya, bagaimana ia dipaksa menikah juga. Tapi aku bahagia sekarang. Aulia balas, aku tak bisa bohong seperti itu, Pak. Pak Hadi diam, lalu pergi tanpa kata. Itu adalah retak pertama di temboknya. Tapi tak lama, kelompok konserati datang lagi. Mereka demo di depan rumah, berteriak slogan anti-LGBT. Aulia dan Nadia bersembunyi, polisi datang tapi hanya membubarkan sementara. Ini bahaya, kata Nadia. Mereka memutuskan pindah ke Surabaya besoknya. Di perjalanan kereta, Aulia memandang sawah hijau Jawa. Apa kita akan bahagia, tanyanya. Nadia pegang tangannya selama bersama, ya. Tapi di stasiun Surabaya, kejutan menanti, Rial muncul dengan sekelompok orang. Kamu tak bisa lari, teriaknya. Pertengkaran terjadi, Nadia dipukul. Aulia berteriak, memanggil polisi. Rial ditahan, tapi Aulia terluka hati lagi. Di apartemen baru di Surabaya, mereka pulih.
Nadia mulai kerja, Aulia mencari pekerjaan. Tapi berita tentang insiden itu menyebar, membuat mereka lagi-lagi jadi target. Aulia mulai mempertanyakan pilihan, mungkin aku harus kembali, Nad. Untuk keluarga. Nadia marah, jangan. Kita sudah bayar mahal. Ini adalah momen pertama mereka bertengkar serius. Surabaya menyambut mereka dengan panas yang menyengat, tapi hati Aulia semakin dingin. Setelah pertengkaran itu, hubungan mereka tegang. Nadia sibuk kerja, Aulia sendirian di apartemen, memikirkan keluarga. Ia menelepon Busari diam-diam, "Ibu, aku rindu." Busari menangis, "Kembalilah, Lia." Ayah mulai lunak. Aulia ragu, tapi janji Nadia membuatnya bertahan. Pekerjaan Nadia sebagai desainer di agensi besar membuatnya bertemu orang baru. Salah satunya, Maya, seorang lesbian terbuka yang aktif di komunitas. Maya mengajak mereka ke pertemuan di Kai Rahasia. Di sana, Aulia mendengar cerita, seorang wanita diusir keluarga, yang lain dipecat karena orientasinya. "Kalian beruntung punya satu sama lain," kata Maya. Nadia dekat dengan Maya membuat Aulia cemburu. "Kamu terlalu sering bertemu dia," katanya suatu malam. Cemburu itu tumbuh. Nadia menjelaskan, "Maya hanya teman. Dia bantu kita adaptasi." Tapi Aulia tak percaya sepenuhnya. Sementara itu, Pak Hadi menelepon Aulia pertama kali. "Kamu baik-baik?" tanyanya dingin. Aulia cerita tentang kehidupan baru. Pak Hadi diam, lalu aku baca tentang LGD. Mungkin aku salah. Itu adalah langkah besar, tapi Aulia curiga. Maya mengajak mereka ke acara pride kecil di Bali. "Ini aman," katanya. Aulia ragu, tapi Nadia antusias. Di Bali, mereka merasakan kebebasan sementara, berpegangan tangan di pantai, tanpa tapan menghakimi. Tapi di hotel, Nadia dan Maya bicara lama. Aulia marah, "Apa kamu selingkuh?" Nadia denial, tapi pertengkaran meledak. "Kamu tak percaya aku," teriak Nadia. Aulia pergi jalan sendirian, memikirkan kembali ke Jakarta. Keesokan harinya, mereka pulang tegang. Di Surabaya, berita buruk datang, Pak Hadi sakit, serangan jantung. Busari menelepon, "Kembalilah, Lia." Aulia panik, Nadia mendukung, "Pergi saja. Aku tunggu." Aulia pergi ke Jakarta, meninggalkan Nadia. Di rumah sakit, Pak Hadi lemah. "Makan ayah, Lia," katanya. Aulia menangis, "Aku juga ma." Mereka bicara dari hati ke hati. "Pak Hadi akui, aku takut kehilanganmu. Tapi jika itu bahagiamu." Aulia tinggal seminggu di Jakarta, membantu ibu. Tapi rindu Nadia membuatnya gelisah. Ia menelepon, tapi Nadia dingin. Nikmati waktu dengan keluarga. Aulia curiga, menelepon Maya. Maya bilang, Nadia sedih, tapi baik. Kembali ke Surabaya, Aulia temukan Nadia dengan Maya di apartemen. Mereka hanya bicara, tapi Aulia marah besar. "Kamu khianati aku," teriaknya. Nadia menangis, "Tidak. Aku hanya butuh teman saat kamu pergi." Pertengkaran itu menghancurkan. Nadia pergi ke rumah Maya sementara. Aulia sendirian, merenung pilihan. Ia ingat momen pertama dengan Nadia, tawa di kampus, dukungan saat sulit. Tapi pengkhianatan terasa dalam. Ia menelepon Rial, minta ma lagi. "Rial sudah move on, semoga kamu bahagia." Itu membuat Aulia sadar, ia tak bisa kembali ke masa lalu. Sementara itu, Nadia berjuang sendiri. Maya sarankan, bicaralah dengannya. Nadia kembali, mereka bicara lama. "Aku tak selingkuh, Lia. Tapi aku lelah dengan ketidakpercayaanmu." Aulia minta maaf, mereka berdamai. Tapi luka tetap ada.
Tekanan sosial kembali, di kerja Nadia, gosip mulai. Bosnya memanggil, ini mempengaruhi tim. Nadia bertahan, tapi stres. Pak Hadi pulih, menelepon Aulia. Aku terima Nadia sebagai temanmu. Itu ambigu, tapi langkah maju. Keluarga mulai berkunjung ke Surabaya. Bu Sari datang pertama, masak makanan Aurit. Ibu belajar menerima, katanya. Tapi saat Pak Hadi datang, tegang. Ia bicara dengan Nadia, jaga Lia baik-baik. Nadia mengangguk, tapi tahu perjuangan belum selesai. Konflik baru muncul ketika undang-undang anti-LGBTQ diusulkan di BR. Berita itu membuat mereka takut. Mereka ikut petisi online tapi anonymously. Maya ditangkap dalam demo membuat Nadia khawatir. Kita harus aktif, kata Nadia. Aulia takut kita bisa kehilangan segalanya. Ini membedakan mereka lagi. Musim hujan kembali membawa banjir ke Surabaya. Aulia dan Nadia terjebak di apartemen, air naik di jalan. Mereka bicara tentang masa depan. Apa kita bisa punya anak? Tanya Aulia. Nadia tersenyum, mungkin adopsi. Tapi realitas keras, di Indonesia, pasangan sesama jenis tak diakui. Maya dibebaskan, tapi trauma. Ia cerita pada mereka, polisi kasar, sebut kami penyimpang. Itu membuat Nadia lebih militan. Ia bergabung dengan grup advokasi, meninggalkan Aulia lebih sering. Cemburu kembali. Suatu malam, Nadia pulang larut. Di mana? Tanya Aulia. Meeting, jawab Nadia singkat. Aulia cek ponselnya diam-diam, temukan pesan mesra dari Maya. Apa ini? Teriaknya. Nadia jelaskan, itu lama sebelum kita resmi. Tapi Aulia tak percaya. Kamu bohong. Mereka bertengkar hebat, Nadia pergi lagi. Aulia hubungi Pak Hadi, aku salah, Pak. Mungkin aku harus berubah. Pak Hadi sarankan terapi konversi, ada ulama yang bisa bantu. Aulia ragu, tapi putus asa. Ia pergi ke Jakarta, ikut sesi dengan ulama. Ulama bilang, ini ujian dari Allah. Kamu bisa sembuh. Aulia coba, tapi hatinya menolak. Ia rindu Nadia. Sementara itu, Nadia dengan Maya, tapi sadar itu bukan cinta. Ia kembali ke Surabaya, temukan apartemen kosong. Catatan Aulia, aku pergi cari jawaban. Nadia panik, hubungi Bu Sari. Dia di Jakarta. Nadia pergi ke sana, temukan Aulia di masjid. Jangan lakukan ini, Lia. Aulia menangis, aku bingung. Mereka bicara di taman, Aulia akui, aku tak bisa berubah. Aku mencintaimu. Mereka berdamai lagi, tapi kali ini lebih kuat. Kembali ke Surabaya, mereka hadapi tantangan baru, keluarga Nadia menolak. Ayah Nadia bilang, ini memalukan. Nadia marah, ini hidupku. Hubungan dengan keluarganya retak. Aulia dukung, kita punya satu sama lain. Tekanan puncak ketika Rial muncul lagi, dengan proposal bisnis untuk Pak Hadi. Tapi ia ancam, jika Lia tak kembali, aku bocorkan lebih banyak. Pak Hadi tolak, jangan campur urusan keluarga. Itu membuat Aulia bangga ayahnya. Mereka mulai bangun komunitas kecil, teman-teman lain. Acara makan malam, berbagi cerita. Ini memberi kekuatan. Tapi suatu hari, demo anti-LGBTQ terjadi di Surabaya. Kelompok radikal serangkai mereka. Nadia terluka, Aulia bawa ke rumah sakit. Di sana dokter tolak layani awalnya, tapi akhirnya setuju. Pulih, Nadia bilang kita harus pergi dari Indonesia. Aulia setuju, mereka rencanakan pindah ke Australia, di mana pernikahan sesama jenis legal. Tapi biaya besar, mereka jual barang, minta bantu keluarga. Pak Hadi kirim uang diam-diam, untuk kebahagiaanmu.
Proses Isa panjang, penuh ketakutan. Saat menunggu, mereka nikmati momen kecil, jalan di pantai, masak bersama. Tapi mimpinya Nadia tentang kekerasan membuatnya trauma. Akhirnya, Isa disetujui. Mereka packing, tapi hati berat. Pertemuan terakhir dengan keluarga. Di Jakarta, Pak Hadi peluk Aulia, makan ayah. Bu Sari menangis, jaga diri. Keluarga Nadia lebih dingin, tapi ayahnya bilang semoga bahagia. Di Bandara Soekarno-Hatta, mereka pegang tangan. Ini awal baru, kata Nadia. Pesawat lepas landas, meninggalkan Indonesia di belakang. Di Sydney, mereka mulai hidup baru, apartemen kecil, kerja paruh waktu. Komunitas di sana menyambut hangat. Tapi adaptasi sulit. Aulia rindu rumah, budaya. Nadia dorong, kita kuat. Mereka menikah secara sipil, sederhana tapi bahagia. Berita itu sampai ke Indonesia, Pak Hadi baca, tersenyum tipis. Tahun berlalu, mereka punya kehidupan stabil. Aulia jadi konselor untuk LUT, Nadia desainer sukses. Tapi kadang, Aulia bertanya, apa harga yang kita bayar worth it? Nadia jawab, ya, karena kita bebas. Kembali ke Indonesia untuk kunjungan, mereka lihat perubahan, lebih banyak dukungan untuk LUT, meski masih perjuangan. Keluarga terima mereka pelan-pelan. Cerita ini mengajarkan tentang cinta, pengorbanan, dan perlawanan. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar meninggalkan tanah air untuk kebahagiaan pribadi, atau salah karena mengabaikan kewajiban sosial dan keluarga?